Riwayat berdirinya kerajaan negara Daha sangat bersinggungan dengan dua sejarah kerajaan lain yang menjadi cikal bakal kemunculan kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan Selatan. Dua kerajaan yang menjadi pendahulu kerajaan negara Daha tersebut adalah Kerajaan Nan Sarunai dan Kerajaan Dipa. Kira-kira bagaimana sejarahnya? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat informasi terbaru di channel Guru Tutor. Pada Hikayat Banjar meriwayatkan, beralihnya kerajaan negara Dipa menjadi kerajaan negara Daha terjadi pada masa pemerintahan Raden Sekar Sungsang yang berkuasa sejak tahun 1448 Masehi. Terdapat peristiwa yang mewarnai pemerintahan kerajaan negara Dipa pada masa sebelum dan hingga Raden Sekar Sungsang dinobatkan menjadi raja. Raja terakhir kerajaan negara Dipa ini telah menikahi ibunya sendiri, yaitu putri atau Ratu Kalungsu. Ratu Kalungsu adalah pemimpin kerajaan negara Dipa sebelum era pemerintahan Raden Sekar Sungsang, yakni pada periode 1436 hingga 1448 Masehi. Kisah perkawinan ibu dan anak itu diceritakan dalam Hikayat Banjar. Dikisahkan, Putri Kalungsu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Sekar Sungsang. Pada suatu hari, ketika sang pangeran berusia 6 tahun, Putri Kalungsu sedang membuat kue. Dalam Hikayat Banjar disebutkan dengan nama Juadah. Dan Raden Sekar Sungsang sesekali mendekati ibunya untuk meminta makan. Putri Kalungsu meminta anaknya pergi sejenak, sembari menunggu matangnya Juadah. Namun, rupanya Raden Sekar Sungsang tidak dapat lagi menahan seleranya. Juadah yang belum matang itu dimakannya. Lalu Putri Kalungsu menjadi marah dan kemudian memukul kepala Raden Sekar Sungsang dengan sendok. Akibat kemurkaan sang ibu, Raden Sekar Sungsang melarikan diri dengan kepalanya yang masih bercucuran darah menuju pelabuhan. Seorang saudagar dari Jawa bernama Juragan Balaba melihat Raden Sekar Sungsang yang sedang kalut, kemudian mengajaknya untuk ikut berlayar ke Jawa. Juragan Balaba merasa anak muda yang dilihatnya itu bukan anak sembarangan, karena dari tubuhnya mengeluarkan cahaya terang. Sementara itu di istana, Putri Kalungsu memerintahkan pencarian Raden Sekar Sungsang ke seluruh pelosok negeri. Akhirnya diperoleh kabar bahwa sebuah kapal yang berlayar dengan membawa anak kecil, namun belum dapat dipastikan apakah anak yang dimaksud adalah Raden Sekar Sungsang atau bukan. Mangkubumi atau Perdana Menteri Kerajaan Negara Dipa, Lambung Mangkurat, kemudian mengirim 4 kapal untuk mengejar kapal itu. 4 kapal milik Kerajaan Negara Dipa itu akhirnya tiba di seberang lautan, tepatnya di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Surabaya atau Jawa Timur. Meskipun Lambung Mangkurat telah mengirim sejumlah penyidik untuk mencari tahu keberadaan Raden Sekar Sungsang, namun keberadaan sang pangeran masih belum juga dapat dilacak. Padahal sebenarnya Raden Sungsang ada di Surabaya. Ia diangkat oleh Juragan Balaba dan memakai nama Ki Mas Lalena atau Kiai Mas Lalana. Setelah ayah angkatnya meninggal dunia, Ki Mas Lalana tetap tinggal di Surabaya bersama ibu angkatnya. Pada suatu hari, Ki Mas Lalana mengungkapkan keinginannya ingin pergi ke kerajaan negara Dipa dengan menumpang kapal Juragan Dampu Awang, teman Juragan Balaba. Pada awalnya, ibu angkat Ki Mas Lalana keberatan, akan tetapi karena melihat ketetapan hati anak angkatnya, maka kemudian Juragan Balaba itu mengizinkan Ki Mas Lalana untuk pergi ke kerajaan negara Dipa bersama Juragan Dampu Awang. Sesampainya di pelabuhan Muara Bahan, Juragan Dampu Awang yang dibantu Ki Mas Lalana memulai berdagang. Kebetulan Lambung Mangkurat sedang berada di pelabuhan. Lambung Mangkurat tampaknya tertarik pada kecakapan Ki Mas Lalana, yang kemudian membujuki Ki Mas Lalana untuk tinggal di istana kerajaan negara Dipa. Rupa-rupanya Lambung Mangkurat yang tidak mengetahui bahwa Ki Mas Lalana sebenarnya adalah Raden Sekar Sungsang
berniat menjodohkan anak muda itu dengan Ratu Kalungsu yang sudah lama menjanda. Pada waktu itu, Ratu Kalungsu adalah penguasa kerajaan negara Dipa. Ratu Kalungsu berkuasa pada periode 1436 hingga 1448 Masehi, meneruskan tahta suaminya, yaitu Raden atau Maharaja Carang Lalean. Lalu singkat cerita, akhirnya digelarlah pesta perkawinan antara Ki Mas Lelana dengan Ratu Kalungsu. Pada suatu waktu, ketika Ratu Kalungsu sedang membersihkan kepala Ki Mas Lelana, ia melihat tanda bekas luka di kepala suaminya itu. Ratu Kalungsu kemudian bertanya mengapa luka itu terjadi. Mula-mula Ki Mas Lelana menerangkan bahwa ia sendiri pun tidak mengetahuinya. Tetapi ketika istrinya terus-menerus mendesak, akhirnya ia menceritakan kisahnya. Saat masih kecil, ia mendapat pukulan di kepala dari ibunya hingga terluka. Diceritakan juga oleh Ki Mas Lelana bahwa ia kemudian lari dan beberapa tahun tinggal di Jawa, ikut dengan Juragan Balaba. Lalu alangkah terkejutnya Ratu Kalungsu mendengar cerita itu. Ki Mas Lelana pun sama terperanjatnya dan memohon ampun serta meminta supaya Ratu Kalungsu membunuhnya. Ratu Kalungsu memutuskan bahwa mereka harus bercerai untuk selama-lamanya. Selain itu, Ratu Kalungsu mengganti Ki Mas Lelana atau Raden Sekar Sungsang dengan Raden Sari Kaburangan. Pada tahun 1448, Raden Sari Kaburangan dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan negara Dipa dan berhak menyandang gelar sebagai Maharaja, sebagai simbol penguasa tertinggi. Maharaja Sari Kaburangan berhak menjadi raja kerajaan negara Dipa karena ia adalah putra mahkota yang memang sudah diproyeksikan untuk menduduki tahta kerajaan negara Dipa. Meski kemudian terjadi berbagai kejadian yang menggemparkan, yakni dimulai dengan hilangnya Raden Sekar Sungsang. Setahun setelah Maharaja Raden Sari Kaburangan berkuasa di kerajaan negara Dipa, ia memindahkan kedudukan pusat pemerintahan ke Muara Hulak, atau di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Nagara. Sejak tahun 1449 Masehi itulah kerajaan negara Daha resmi berdiri. Dalam Hikayat Banjar dikisahkan bahwa tidak lama setelah kerajaan negara Daha berdiri, Ratu Kalungsu yang masih tinggal di bekas istana kerajaan negara Dipa menghilang secara misterius bersama 500 orang pengiringnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Sang Mangkubumi Lambung Mangkurat meninggal dunia. Pengganti Lambung Mangkurat adalah Arya Taranggana untuk mendampingi Maharaja Sari Kaburangan mengelola pemerintahan kerajaan negara Daha. Menurut Gani tahun 2009 menyebutkan bahwa tampilan Maharaja Sari Kaburangan sebagai raja di kerajaan negara Daha merupakan peristiwa yang menandai pulihnya kembali hegemoni etnis suku Dayak Mayan sebagai penguasa di tanah leluhurnya sendiri. Sama seperti yang berlaku pada masa kerajaan Nan Sarunai dahulu, di dalam tubuh Maharaja Sari Kaburangan memang mengalir darah Jawa dari Majapahit yang diwarisinya dari kakek buyutnya, yakni Pangeran Suryanata, penguasa kerajaan negara Dipa pada kurun waktu 1362 hingga 1358 Masehi. Namun darah Jawa itu sudah semakin memudar karena Maharaja Sari Kaburangan merupakan generasi keempat alias buyut. Ini berarti secara genetik darah tersebut mengalir di dalam tubuhnya didominasi oleh darah suku Dayak Mayan. Salah satu peninggalan arkeologis yang berasal dari zaman kerajaan negara Daha adalah penemuan sebuah candi yang kemudian dikenal sebagai Candi Laras. Candi ini terletak di pinggiran Desa Margasari, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Margasari terkenal akan wisata sungainya serta masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman rotan sejak ratusan tahun. Pada abad ke-14, desa ini merupakan gerbang bandar kerajaan negara Dipa. Pengujian yang dilakukan terhadap tiang bangunan Candi Laras menghasilkan angka tahun dengan kisaran 1240 hingga 1426 Masehi. Selain itu, Candi Agung, prasasti yang ditemukan sebelumnya yang juga diduga sudah ada di zaman kerajaan Nan Sarunai, juga masih digunakan pada masa kerajaan negara Daha.
Era pemerintahan Maharaja Sari Kaburangan berakhir pada tahun 1486. Selanjutnya tahta tertinggi pemerintahan kerajaan negara Daha dilanjutkan oleh Raden Faksa yang kemudian menyandang gelar sebagai Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahan Raja kedua, kerajaan negara Daha ini tepatnya pada tahun 1511. Kerajaan negara Daha menerima kedatangan orang-orang Melayu dari Kesultanan Melaka. Orang-orang Melayu semenanjung tersebut melakukan migrasi massal seiring dengan takluknya Kesultanan Melaka oleh bangsa Portugis. Para imigran dari Melaka ini kemudian menetap di tepi kiri dan kanan Sungai Kuin atau di Muara Kuin, Banjarmasin, dan bergabung dengan suku bangsa Melayu lainnya. Pada akhir era pemerintahan Maharaja Sukrasama, terjadi pertikaian di lingkungan internal kerajaan negara Daha. Permasalahan dimulai ketika pada tahun 1515 Masehi, Maharaja Sukrasama mengeluarkan wasiat agar kelak kekuasaan tertinggi kerajaan negara Daha dilimpahkan kepada cucunya yang bernama Pangeran Samudra. Kebijakan ini mendapat tantangan dari 3 putra Maharaja Sukrasama, yakni Pangeran Arya Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Benih-benih perpecahan mulai tumbuh di kalangan keluarga istana kerajaan negara Daha. Ketika Maharaja Sukarama meninggal dunia pada tahun 1525 atau 10 tahun setelah dikeluarkannya wasiat yang menunjuk Raden Samudra sebagai calon raja, terjadilah perselisihan di antara keturunan Sukarama. Putra sulung Maharaja Sukarama yaitu Pangeran Arya Mangkubumi yang merasa dilangkahi oleh keponakannya sendiri, Raden Samudra, merasa tidak terima kemudian merebut tahta kerajaan negara Daha yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Raden Samudra yang masih berusia belia diungsikan ke hilir Sungai Barito, tepatnya di Muara Kuin. Raden Samudra mendapat perlindungan dari beberapa kelompok suku bangsa yang bermukim di Muara Kuin, terutama oleh komunitas orang-orang Melayu. Kampung orang-orang Melayu di Muara Kuin itu dengan nama Banjar Oloh Masi, yang berarti kampungnya orang Melayu dengan pemimpinnya yang bernama Patih Masi. Banjar Oloh Masi lambat laun disingkat dengan Banjarmasin hingga akhirnya menjadi Banjarmasin hingga saat ini. Namun pada tahun 1525 Masehi itu, Maharaja Arya Pangeran Mangkubumi tewas dibunuh. Setelah Arya Pangeran Mangkubumi meninggal dunia, Pangeran Tumanggung dinobatkan dirinya sebagai Raja Kerajaan Negara Dipa. Sementara itu, Raden Samudra, pewaris tahta kerajaan negara Daha yang sah, semakin mendapat tempat di kalangan orang-orang Melayu yang bermukim di Muara Kuin atau Banjarmasin. Dalam pelarian politiknya, Raden Samudra melihat bahwa Banjarmasin merupakan kekuatan potensial untuk mengadakan perlawanan terhadap kerajaan negara Daha. Potensi Banjarmasin untuk menentang kekuatan pusat akhirnya mendapat pengakuan ketika Raden Samudra diangkat menjadi pemimpin oleh kelompok Melayu di daerah itu. Pengangkatan Raden Samudra sebagai pemimpin di Banjarmasin melambangkan terbentuknya kekuatan politik tandingan, perpaduan kultural, dan kelak merupakan embrio bagi kelahiran orang Banjar dan Kesultanan Banjar. Terbentuknya kekuatan politik baru di Banjarmasin bagi Raden Samudra merupakan kekuatan tandingan untuk memperoleh haknya sebagai calon raja yang sah di kerajaan negara Daha. Sedangkan bagi kelompok Melayu, independensi mereka di Banjarmasin menjadi bentuk perlawanan untuk tidak membayar pajak kepada kerajaan negara Daha. Konflik yang terjadi kemudian adalah perang saudara yang melibatkan kubu Pangeran Tumenggung dengan pihak Raden Samudra. Perang saudara antara keponakan dengan paman ini memakan korban jiwa yang sangat besar. Untuk perlawanan pasukan kerajaan negara Daha yang lebih kuat, Raden Samudra meminta bantuan dari Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang menggantikan hegemoni kerajaan Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1524. Sultan Trenggono menyanggupi permintaan Raden Samudra dengan syarat Raden Samudra harus memeluk agama Islam jika ia berhasil memenangkan perang saudara itu.
Pada tahun 1526, Raden Samudra berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung dan resmi menjadi penguasa tunggal di bekas wilayah kerajaan negara Daha. Kemenangan Raden Samudra menandai berakhirnya riwayat kerajaan negara Daha, sekaligus menjadi awal berdirinya Kesultanan Banjar yang bercorak Islam. Setelah mengalahkan kerajaan negara Daha, Raden Samudra memeluk agama Islam dan dinobatkan dirinya sebagai pemimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansyah sejak tanggal 25 September 1526. Pusat pemerintahan Kesultanan Banjar berada di Banjarmasin. Selain itu, Sultan Suryansyah memindahkan penduduk kerajaan negara Daha ke Banjarmasin. Inilah masa dimulainya proses kemajemukan di Banjarmasin, di mana masyarakatnya terdiri dari orang-orang berbagai suku bangsa, yaitu orang-orang Dayak, Melayu, dan Jawa. Nah, itulah guys informasi terkait sejarah kerajaan negara Daha, di mana pada akhirnya kerajaan ini runtuh dan berubah menjadi kerajaan Islam pertama di Banjarmasin. Nah, tentunya pada video selanjutnya kita akan membahas informasi seputar sejarah kerajaan Banjarmasin. Oke, itulah guys, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.